adik-adik sekolah minggu GKI Kuitang. Kakak senang sekali loh bisa menyapa adik-adik semua walaupun saat ini masih melalui saluran YouTube. Yuk kita saling nyapa. Kalau kakak bilang, apa kabarnya? Adik-adik menjawab, good, good, very good. Oke, udah pada siap? Kakak bilang ya, apa kabarnya? Wah, sekalipun kakak tidak bisa melihat adik-adik secara langsung, tapi kakak bisa merasakan energi-energi positif yang sangat semangat dari adik-adik sekalian. By the way adik-adik, ini adalah hari Minggu pertama di bulan terakhir di tahun 2020. Ya, bulan Desember. Yang berarti sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan mengakhiri tahun 2020. Oleh karena itu, pastinya kita makin penuh dengan sukacita, bukan? Dengan penuh sukacita, yuk kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dan Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kami mohon tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan sehingga sekolah minggu online kami dapat berjalan dengan lancar dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyiapkan mata, telinga, hati, dan pikiran kita agar kita tetap bisa fokus saat mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami telah siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkati hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, kalau sekarang kalian dikasih pilihan nih untuk memilih sekolah atau tidak sekolah, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Sekolah! Masa sih? Kan sekolah bikin capek ya? Banyak PR, harus bangun pagi, atau adik-adik mau tetap sekolah itu karena dipaksa sama bapak atau papa ya? Jadi, kenapa dong? Bisa lebih pintar, banyak teman, pengetahuan baru, pengalaman baru, Kak. Iya, betul adik-adik. Walaupun susah, banyak perjuangan buat sekolah, kita tetap mau lanjut sekolah karena ada banyak hal baik yang akan datang dan hal positif juga yang akan datang ke kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38 dengan tema tetap beriman walau sukar. Hampir sama nih kayak cerita kita minggu ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang menceritakan tentang sosok Maria. Adik-adik sudah pernah kan mendengarkan cerita tentang Maria? Siapa ya Maria itu? Iya, betul adik-adik. Maria adalah ibu dari Yesus. Tahu kan kalau Maria itu mengandung Yesus ketika dia masih belum menikah. Gimana ya ceritanya? Yuk saksikan video berikut ini. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan-Mu.
terjadilah menurut perkataan. Adik-adik, menurut kalian bagaimana perasaan Maria saat mendapatkan berita dari malaikat Gabriel? Pasti Maria pusing, bingung, dan ketakutan. Bagaimana mungkin aku mengandung padahal aku belum menikah? Nanti orang-orang mau ngomong apa tentang aku? Maria ketakutan adik-adik. Tapi ternyata tanpa diduga-duga, Maria bersedia untuk menaati perintah Allah. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Luar biasa sekali adik-adik, Maria tetap berani dan berpegang teguh menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Karena Maria yakin bahwa apapun yang menjadi perintah Allah adalah hal yang baik. Walaupun itu sesuatu hal yang sulit, kita sebagai anak Tuhan harus bisa memegang teguh perintah Tuhan dan tetap percaya penuh kepada Tuhan dan penyertaannya. Sama nih kayak adik-adik yang tetap mau berjuang di sekolah walaupun banyak tugas, harus bangun pagi, waktu bermain jadi berkurang, tapi kita yakin akan ada banyak hal baik yang akan datang kepada kita. Untuk menutup cerita firman Tuhan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cerita tentang firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk bisa selalu teguh untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Sebagai ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Kita baca bersama-sama ya. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita baca sekali lagi. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita hafal bersama-sama ya adik-adik. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik, tiba waktunya kita membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat bentuk tangan yang mengingatkan kita kepada tetap beriman kepada Tuhan. Adik-adik, alat dan bahan yang disiapkan. Yang pertama ada kertas karton ukuran A4 2 lembar
dengan warna yang berbeda. Kalau di sini kakak ada warna kuning dan warna merah muda. Selanjutnya ada gunting, ada pensil warna, ada spidol berwarna, ada spidol warna hitam, dan ada lem atau double tip. Nah, adik-adik, cara membuatnya yang pertama itu kita gambar bentuk tangan adik-adik masing-masing di salah satu kertas karton. Kalau di contoh ini kakak menggunakan kertas karton warna kuning. Jadi tempelkan tangan adik-adik di kertas karton, kemudian bentuk gambar sesuai dengan tangan adik masing-masing. Selanjutnya adik-adik, kalau sudah berbentuk tangan seperti yang kakak contohkan tadi, adik-adik bisa mengguntingnya sehingga akan berbentuk seperti ini. Jadi hanya tangan aja seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa melipat tangan seperti ini. Bisa dilihat ya, kakak contohkan. Ini jari tengahnya dilipat, kemudian jari ibu jarinya, selanjutnya jari manis dan jari kelingkingnya, dan menyisakan jari telunjuk seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa menulis kata Tuhan di tengah-tengah gambar tangan adik-adik. Jadi di sini adik-adik bisa ditulis kata Tuhan. Nah, setelah ini selesai, adik-adik bisa menempelkannya di salah satu kertas karton berwarna yang lainnya. Yang tersisa di kakak saat ini adalah kertas karton warna merah muda. Nah, adik-adik bisa tempelkan di sini menggunakan double tip atau lem yang tadi adik-adik sudah siapkan. Nah, setelah itu adik-adik setelah menempelnya pada kertas karton yang berwarna merah muda ini, adik-adik bisa menulis tetap beriman walau sukar. Nah, terus selanjutnya ditulis juga ayat yang bacaan kita hari ini, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, contohnya akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini. Setelah adik-adik buat seperti ini, adik-adik juga bisa mengkreasikan lagi gambar adik-adik sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing. Nah, kalau misalnya di rumah nggak ada tersedia alat dan bahan yang tadi kakak sebutkan, adik-adik bisa menggunakan alat dan bahan yang tersedia di rumah dan mengkreasikan sesuai kreasi adik-adik masing-masing. Selamat mengerjakan! Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan untuk kasih, untuk berkat, untuk kesehatan, untuk perlindungan, untuk kekuatan yang diberikan dalam hidup ini. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada papa atau mama untuk diteruskan ke kantor gereja. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat segala berkat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, hari ini kakak punya 2 pengumuman penting. Yang pertama, selalu dan pasti setiap hari Minggu, aktivitas yang sudah adik-adik buat, minta papa mama untuk foto dan mengirimkannya ke grup orang tua di masing-masing pos. Yang kedua, kabar mengembirakan juga, kita akan bertemu kembali di Sekolah Minggu Online pada hari Minggu 13 Desember 2020. Wah, adik-adik, tidak terasa ya jika sudah ada di penghujung ibadah Sekolah Minggu Online pada hari ini. Tetaplah adik-adik memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu menolong kita dalam setiap keadaan dan situasi di hidup kita. Dan pastinya jangan pernah menyerah ya adik-adik. Untuk menutup ibadah online kita pada hari ini, kita menyanyikan satu pujian, jangan pernah menyerah. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinanmu dan penyertaanmu dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah online kami pada hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu, untuk selalu memiliki iman yang teguh kepadamu, berpengharapan kepadamu, dan menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami memohon pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh tetap memuliakan dan menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita sangat bersyukur ibadah Sekolah Minggu Online hari ini sudah berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!